وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah subuh, ibu-ibu ada ya? Ada. Yang semoga sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama kita berkumpul kembali untuk satu tujuan, satu niat, yaitu memperbaiki hati. Hati itu setiap hari harus diperbaiki, perbaharui. Setiap hari, setiap waktu. Agar apa? Agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai tapi dalam suasana kebaikan. Ini suasana kita ini kan alhamdulillah. Suasana apa? Kebaikan. Sholat, berjumpa saudara muslim, senyum, sapa, suasana kebaikan, indah. Tetapi kalau hati itu tidak diperbaiki, diperbaharui, akhirnya apa? Akhirnya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Kalau lalai dalam suasana lalai itu wajar. Tapi lalai dalam suasana kebaikan, ini yang berbahaya. Dan ini dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali kemarin. Orang yang lalai perasaannya dia baik, namun sejatinya tadi karena hatinya itu nggak diperbaiki, akhirnya apa ya tadi masuk golongan tersebut. Kemudian ditambah lagi sama syaitan, biar lanjut pembahasannya. Di saat itu dia sebenarnya orang yang lalai, tetapi sebenarnya aslinya pada dia dalam keadaan baik, tapi sebenarnya orang yang lalai. Ditambah lagi sama syaitan, dibisiki kebaikan, terus dibisiki. Sehingga makin dalam suasana kebaikan makin lalai hati. Ini berbahaya sekali. Gak ngerasa bahwasanya saya ini sebenarnya lalai. Makanya di sini dikatakan asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Seorang yang alim, orang yang tahu atas sebuah ilmu, namun ilmunya tidak bermanfaat untuk wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, mulai pembahasan doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kalau ilmu ekonomi maka manfaatnya untuk apa? Untuk perekonomian. Ilmu kedokteran manfaatnya untuk apa? Kesehatan. Ilmu geografis manfaatnya untuk apa? Memahami alam. Nah, ilmu yang kita cari sekarang ini, kitabullah, ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ilmu tertinggi. Manfaatnya untuk apa? Ilmu sholat, manfaatnya untuk apa? Maka hakikatnya manfaat ilmu sholat, ilmu hadis, ilmu Al-Quran adalah tidak dia melewati satu huruf daripada ilmu-ilmu tersebut, kecuali hatinya itu makin dekat dengan Allah. Ini bapak baca Quran, satu halaman, dua halaman, hatinya biasa aja kosong. Berarti tadi itu kita orang yang lalai, tetapi dalam kebaikan. Kita sholat tahajud dari malam, kemudian lanjut lagi dengan ditutup dengan witir, lanjut lagi sholat subuh. Pulang dari masjid makin benci sama saudara muslim. Kebencian itu nggak bisa dihilangkan. Nah ini apa? Orang yang baik, orang yang aslinya dia sebenarnya dalam keadaan lalai hatinya, tetapi dalam suasana. Nah, ilmu yang bermanfaat tadi itu ilmu yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Baca huruf makin nangis, ingat Allah, ingat Rasulullah. Saya itu kemarin jalan sama orang di mobil itu saya cerita mengenai kisahnya Nabi Yusuf, tapi dari sisi yang berbeda.
Kalau kisah Nabi Yusuf itu kan urutan Al-Quran tuh kecil sudah ditindas sama saudaranya, dimasukin sumur, kemudian dijual sebagai budak. Setelah itu diangkat sama raja menjadi anak angkatan. Kemudian setelah itu dicerita Quran. Kemudian habis itu difitnah oleh Zulaikha. Ini cerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Terus sampai ujungnya beliau diangkat menjadi perdana menteri perekonomian. Perdana menteri perekonomian. Itu siapa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Saya menceritakan beliau ini dari sisi yang berbeda. Akhirnya apa? Saya cerita, nangis saja di mobil. Masya Allah. Jadi Allah itu dengan kuasanya, dengan kasih sayangnya di Nabi Yusuf yang sangat terpuruk. Jangankan satu sendal, dirinya aja Nabi Yusuf nggak punya. Kenapa? Beliau dijadikan budak. Ini seorang Nabi. Jangankan satu sendal, jangankan nasi satu suap. Diri beliau itu loh nggak punya. Di titik paling rendah. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya yang menciptakan dunia siapa? Di titik terendah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu seluruh alam kalau bahasa kita. Kenapa? Itu kan terjadi paceklik di mana, Pak? Di Mesir. Dalam mimpi raja itu. Itu yang bikin raja mimpi itu siapa? Terus yang buat paceklik 7 tahun itu siapa? Jadi suasana Mesir itu full. Allah bikin supaya mengangkat derajat Nabi Yusuf. Yang tadinya seorang budak dihinakan oleh keluarganya sendiri, bukan siapa-siapa, imigran bahasanya. Nabi Yusuf itu imigran dari mana? Palestina kemana? Ke Mesir. Maka orang Mesir, kamu kenapa sih ini? Orang Palestina kamu jadikan menteri perekonomian? Dia nggak tahu 7 tahun ke depan akan terjadi paceklik yang hanya bisa menyelesaikan paceklik cuma siapa? Nabi. Nggak ada orang pun. Akhirnya apa? Perekonomian dunia waktu itu semua orang Palestina kan nggak tahu paceklik, semua datang ke mana? Mesir. Pusat makanan. Yang ada makanan waktu itu cuma di Mesir. Bagaimana hebatnya Allah mengangkat derajat orang yang betul-betul bawah. Tetapi dengan kuasanya Allah buat suasana keadaan alam ini menjadi mendukung dia untuk menjadi orang yang mulia. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini namanya ilmu yang bermanfaat. Semakin dekat dengan wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Nyambung nih, Pak. Kalau ilmu itu bermanfaat, apa? Bawanya kemana? Nyambung. Tapi makin banyak ilmu, makin merasa gagah. Makin banyak baca Quran, makin banyak amal, merasa gagah. Enggak gitu. Orang yang makin banyak ilmunya dan ilmunya bermanfaat, hatinya semakin tawadhu. Hatinya semakin merasa saya ini orang paling rendah. Orang paling banyak dosa. Itu merasa seperti itu. Ilmu larinya kemana, Pak? Hati. Jadi ilmu jangan larinya kemana? Jangan larinya kemana? Ke pandangan orang. Ada kan orang ilmu larinya mana? Pandangan orang. Ingin dilihat. Ada ilmu yang larinya kemana? Ke riya tadi. Sama aja pandangan orang. Ya, pengen didengar orang. Itu ilmu larinya ke situ tuh. Tapi tidak kemana? Ke hati. Jadi ilmu yang efeknya itu kepada perkara-perkara zahir, uang, pandangan orang, kemewahan, apalagi, Pak? Kemasyhuran. Wah, itu ilmu tuh kalau ada perkara-perkara zahir, berarti itu ilmu gak masuk ke dalam. Tapi kalau dari hati betul-betul, kemudian nanti di hati tersebut tadi itu akhirnya suasana mendukung dia untuk jadi orang yang mulia, orang yang istimewa, nggak apa-apa. Tapi kita kan kata-kata gimana? Ilmu langsung merasa ini dipandang. Nah ini yang bahaya. Kemudian yang ketiga, wa amalin la yurfa. Akhirnya apa? Kalau ilmu itu tidak masuk ke dalam hati, nah Allah itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu enggak mandang bentuk, rupa dan hartanya, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah pandang itu pertama apa? Maka ilmu yang mana siratan ilmu itu manfaatnya di dalam hati sehingga menghasilkan sebuah amal, akhirnya apa?
amalnya diangkat, diterima oleh Allah. Ini urut namanya. Ilmu pertama tuh ilmu strata paling tinggi. Yang kedua ilmu yang bermanfaat untuk hati. Setelah itu dari hatilah bergerak jasadnya untuk amal. Jadi beramal itu bukan karena keadaan, bukan karena dorongan orang, tapi berdasarkan ilmu yang dia punya, yang dia dapat, kemudian dirasakan dengan hati. Maka Allahu Akbar. Maka apa itu manfaatnya? Allahu Akbar itu. Maka dalam pikiran dia atau dalam perasaan dia, semuanya itu kecil. Alam semesta ini apa? Kecil. Akbar. Allah yang maha besar. Udah. Apa tuh? Masalah utang kecil. Masalah rumah kecil. Kalau udah Allah Akbar gitu. Apalagi masalah apa? Masalah saudara kecil. Masalah apa? Bulanan ibu-ibu nggak lancar ya? Kecil bu. Ketika sudah Allahu Akbar, maka betul ketika takbir itu kita rasakan bagaimana semuanya kecil. Maka guru saya mengatakan orang itu kalau sudah mi'raj, sholat, Allahu Akbar, dia itu jasadnya di bumi, jasadnya, tetapi hatinya, ruhaninya di langit. Maksudnya langit apa? Mengingat Allah. Jadi jangan jasadnya di bumi, hatinya di bumi, pikiran di bumi. Jangan. Kita harus sholat dalam level yang berbeda secara ruhani. Kalau gerakan sholat nggak akan tambah, nggak ada kurang. Dari zaman sahabat sampai sekarang sholat nggak tambah, nggak kurang. Tapi apa? Kualitas sholat. Inilah yang sahabat baru takbir Allahu Akbar, emas datang. Kenapa? Sahabat sholat bukan untuk emas, tetapi apa? Hati itu menghadap Allah, sehingga permasalahan Allah datangkan seketika. Nabi diancam, itu golok, apa ya bahasanya? Pedang itu depan leher Nabi. Ingin dibunuh. Siapa yang mau ke Muhammad? Ini terkenal yang semua. Rasulullah jawab apa? Allah. Langsung gemeter itu orang, gemeter, lari langsung. Itu bagaimana? Nah itu hati yang khusyuk. Hati yang itu merasa lemah. Saya ini lemah di hadapan Allah. Saya butuh pertolongan. Jadi kita Allahu Akbar itu terasa betul kecil semua. Termasuk saya ini kecil. Nah kemudian dari situ wa du'a illa yusma. Umumnya orang kalau kerja ingin mendapatkan apa Pak? Imbalan, betul? Kita kerja di kantor, kerja dagang, ingin dapatkan apa? Hasil, ingin mendapatkan keuntungan. Wa du'ain la yusma, gabung ini. Ilmu, tapi ilmu nggak manfaat untuk hati, akhirnya amalnya ditolak. Bagaimana mau dapatkan hasil kalau amalnya semoga Allah lindungi kita semua dari ini semua. Ini karena ini rentet. Orang itu kalau ilmunya nggak manfaat, mesti hatinya goflah. Kalau hatinya goflah, mesti amalnya kosong, nol. Kalau amalnya kosong, nol, doanya udah nangis-nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak ini istajabul. Bagaimana doanya dikabul? Dikabul. Kenapa tadi? Goflah. Apa itu goflah Pak? Maka baca Quran jangan hatinya lalai. Sholat jangan hatinya. Ini satu aplikasi hati nggak lalai tadi gimana Pak? Saya contohkan ketika takbir. Nanti Bapak beda lagi ketika zikir tuh, nanti kita akan belajar sedikit demi sedikit. Allahu Akbar itu bagaimana Pak? Merasa semuanya kecil. Semua alam semesta ini Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua. Presiden apalagi, menteri apalagi, yang besar-besar tuh. Semuanya siapa yang besar? Allah. Nah itu aplikasi bagaimana tadi hati yang menghadap ketika takbir. Hati yang menghadap ketika baca Fatihah itu nanti ada. Hati yang menghadap ketika baca surat itu ada. Itu setiap gerak itu Masya Allah. Gimana indahnya Pak sholat. Itu apa kalau sholat udah kayak gitu 1000 rakaat gak terasa semalam. Kenapa? Karena hatinya tenggelam dalam cinta kepada Allah. Kita sama-sama belajar Pak ya. Yang depan juga belum Akbar udah ingat ini. Udah ingat tadi mobil ban kempes. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sama setan. Dilalaikan, kita ini dilalaikan ketika amal sama setan mengenai hadis ini. Marartu lailata usriyabi, saya lewat pada malam saya diisrokan oleh Allah. Jadi kejadian Isra wal Mi'raj. Ini pas banget nih pembahasan Isra, Mi'raj, bulan Isra. Bi aqwamin, dengan sekelompok golongan, beberapa kelompok golongan, tuqradu syafahuhum, yang mana lidah mereka itu dipotong, bimaqaridin min narin, dari gunting-gunting api neraka. Pak, Nabi ini bener apa jujur, Pak? Bener dan jujur. Maka saya tanya, bener atau jujur? Bener dan jujur. Nabi ketika Isra, Nabi ditampakkan satu penampakan ghaibiyah yang kita nggak perlu tanya kenapa itu bisa terjadi. Kenapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini termasuk perkara yang wajib kita imani. Makanya orang mengatakan orang yang ingkar terhadap Isra itu kufur, keluar dari Islam. Apa sih itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa masa cuma semalam? Gak mungkin. Maka orang yang jahilul Isra, orang yang menentang adanya apa? Isra, maka apa? Kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Dilakukan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau udah lakukan sudah, nggak ada pertentangan. Maka dikatakan Isra itu ada khilaf. Isra ada apa? Berbeda